Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Sambil menunggu anak saya les, saya ingin menganalisis arah dukungan PKS. Kawan baik semua, kawan baik, banyak orang yang bertanya-tanya karena Partai Keadilan Sejahtera tak kunjung memutuskan secara resmi dukungan kepada pasangan Mas Anies dan Caimin. Kalau dukungan kepada Mas Anies sebagai capres itu memang sudah dilakukan melalui keputusan Majelis Suro sebagai sarana atau institusi tertinggi di Partai Keadilan Sejahtera ketika memutuskan hal-hal yang strategis. Nah, adapun pengangkatan atau penunjukan Caimin sebagai cawapresnya itu belum diputuskan oleh Majelis Suro. Tentu saja banyak orang kaum pesimis atau yang tidak mendukung Mas Anies itu berharap bahwa PKS kemudian tidak mendukung Caimin sebagai cawapresnya Mas Anies gitu. Lawan-lawan politik juga tentu saja berharap ada keretakan-keretakan di koalisi perubahan. Itu hal yang biasa saja. Kalau ada berita buruk dari koalisi politik lawan, itu kadang-kadang ada yang mensyukurinya. Nah, kecuali memang orang-orang yang optimis bahwa Caimin itu pada akhirnya akan juga didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Nah, salah satu perkembangan menarik di hari Sabtu ini, ya, di tanggal berapa ini? 8 atau 9 September 2023 ada dua berita yang menunjukkan tanda-tanda arah dukungan PKS ke pasangan Anies Caimin ini kian terbuka lebar. Salah satunya dari juru bicara PKS, ya, Muhammad Iqbal. Jadi kata Muhammad Iqbal, keputusan dukungan atau respon terhadap pilihan Caimin sebagai cawapres itu akan segera diputuskan melalui keputusan atau melalui sidang Majelis Suro yang akan digelar tidak dalam waktu terlalu lama lagi. Tetapi ia memberikan clue Majelis Suro akan berkumpul itu setelah Caimin dan PKB itu bertemu dengan PKS, bisa berkunjung ke kantor DPP PKS, bisa juga mungkin bertemu di tempat yang netral, tidak bertemu di PKS atau tidak bertemu di PKB. Tapi apapun ceritanya, yang penting itu kan ada pertemuan nanti. Nah, pertemuan PKB dan PKS ini sekaligus mungkin memperkenalkan Caimin sebagai orang yang dipilih sebagai cawapresnya Mas Anies. Nah, nanti setelah Caimin dan PKB itu bertemu dengan pejabat-pejabat teras PKS, baru kemudian Majelis Suro memiliki alasan, ya, memiliki gagasan untuk berkumpul mengundang dan seluruh anggota Majelis Suro untuk kemudian memutuskan arah dukungan secara resmi, ya. Tetapi peluang itu nampaknya akan terbuka lebar bahwa pada akhirnya PKS memang akan mendukung pasangan Mas Anies dan Caimin ini. Jadi ini soal waktu, tetapi juga soal mekanisme di PKS sendiri, di mana ADART-nya menyebutkan bahwa seluruh keputusan strategis, apalagi menyangkut pemimpin nasional seperti capres dan cawapres, itu dibahas oleh seluruh anggota Majelis Suro. Nah, salah satu tokoh PKS yaitu Mardani Alisera, ia memberikan juga clue, ya, bahwa masuknya Caimin ke koalisi perubahan itu menambah kekuatan dan peluang kemenangan
Mas Anies dan Caimin ini, karena dalam pandangan Pak Mardhani ya tafsiran saya ya jadi maksudnya Caimin itu menambal ruang-ruang yang belum terisi dukungannya yang selama ini ada. Nah, jadi masuknya Caimin itu membuat potensi kemenangan pasangan ini menjadi jauh lebih besar. Itu pandangannya Mardhani Alisera. Nah, sambil menunggu keputusan Majelis Syuro, nah apabila ada keputusan Majelis Syuro memberikan dukungan kepada Mas Anies dan Caimin ini, ya langsung gaspol, kata Pak Mardhani Alisera itu seperti itu. Nah, sementara apa kata Caimin dan Mas Anies? Mas Anies sendiri sering mengatakan bahwa ia menghormati keputusan Majelis Syuro, artinya ia menunggu keputusan Majelis Syuro dan ia akan mentaatinya mekanisme di PKS tersebut. Nah, Caimin sendiri menyampaikan setelah ziarah di makam Sunan Gunung Jati itu kalau tidak salah, ia menyampaikan bahwa ia sungguh berharap ya bahwa PKS akan mendukung dirinya dan Mas Anies, tetapi salah satu ya alasan yang menyampaikan itu menurutnya ya dengan PKS selama ini PKB itu sudah sering berkoalisi di pemilihan gubernur maupun di pemilihan kepala daerah. Jadi ada sejumlah puluhan kemenangan yang diraih karena koalisi PKB dan PKS ini. Ya, ini angkanya, dia sudah punya datanya. Apabila PKB dan PKS itu berkoalisi, ya tentu saja ditambah partai yang lain, itu sebagian besar koalisi ini ya menang gitu di pilkada tingkat provinsi, pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati di kabupaten kota. Jadi Caimin menegaskan bahwa PKS adalah pilar utama, ya, pilar utama koalisi perubahan yang mendukung dan mensupport dia sebagai cawapres dan Mas Anies sebagai capresnya. Jadi PKS merupakan perekat ya, perekat seluruh kelompok bangsa, ya, kemudian juga pemersatu. Diharapkan dengan adanya PKS juga PKB ya plus Nasdem tentu saja itu akan lebih mudah meraih kemenangan dan mewujudkan cita-cita Indonesia lebih baik. Nah, saya sendiri melihat bahwa ini adalah panggilan sejarah ya untuk PKS dalam konteks memberikan dukungan kepada Caimin juga ya, karena selama ini selalu secara simplistis kadang-kadang ada ya pendapat yang mengatakan PKS dengan PKB itu sulit bertemu atau sulit memberikan dukungan, padahal faktanya ya di tingkat provinsi dan kabupaten kota itu ya saling mereka bekerja sama, tetapi di pentas nasional sering secara budaya maupun secara struktur dan secara kultur itu selalu saja ada anggapan PKS sulit bertemu dengan kalangan Nahdliyin gitu. Nah, oleh karena itu ini merupakan panggilan sejarah tidak hanya untuk PKB, Mas Anies dan Nasdem, tapi juga yang jauh lebih penting lagi adalah panggilan sejarah untuk PKS, di mana PKS secara tulus dan penuh daya juang serta militansinya itu bisa mempersembahkan dukungan penuh kepada kader Nahdliyin, yaitu Muhaimin Iskandar ini. Jadi ini demi Indonesia yang lebih baik, lebih maju, lebih berkeadilan, demi perubahan hal-hal yang harus ditingkatkan, kemudian juga demi keberlanjutan hal-hal yang juga baik yang harus dipertahankan dari periode kepresidenan yang lain. Saya kira
Majelis Syuro PKS itu akan melihat ini semua, dan semoga dan mudah-mudahan PKS menjawab panggilan sejarah itu dengan memberikan dukungan kepada Caimin sebagai cawapres yang telah dipilih oleh Nasdem dan Mas Anies. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel. Terima kasih.